Selamat datang di podcast Meet the Expert. Halo Swipers, pernahkah kamu menghadapi luka kecil hingga besar di rumah dan bingung bagaimana cara merawatnya dengan benar? Faktanya, jika tidak ditangani dengan tepat, luka bisa mengalami infeksi yang memperlambat proses penyembuhan dan bahkan membahayakan kesehatan loh. Tapi jangan khawatir, di episode kali ini kita akan mengenalkan solusi praktis untuk swipers semua, yakni 3 langkah mudah merawat luka. Mulai dari membersihkan luka tanpa rasa perih, melindungi luka dengan plester yang tepat, hingga mempercepat penyembuhan luka dengan teknologi yang modern. Kami juga akan membahas perbedaan antara penyembuhan luka secara kering dan lembab. Mana yang lebih efektif? Bersama saya Oscar Ronald akan memandu diskusi kali ini, dan kita sudah ditemani dengan apoteker Rika Willy. Halo, selamat datang Mbak Rika. SFAM ya? Oke. Seorang yang ahli dalam memberikan tips dan trik perawatan luka yang aman dan nyaman. Terima kasih nih sudah hadir di podcastnya Swipe RX hari ini. Wah. Terima kasih juga Pak Oscar dan teman-teman Swipers atas kesempatannya juga gitu ya, bisa hadir, bisa ngobrol langsung. Nanti kita banyak cerita ya Pak ya, diskusi tentang perawatan luka. Perawatan luka, ya tentunya aktivitas sehari-hari kita ya kan, dimanapun dan kapanpun bisa aja terjadi luka. Bener-bener gitu ya. Apapun, apalagi kalau misalnya untuk yang aktif berkegiatan gitu ya, bahkan dari kecil anak kecil sering banget jatuh loh Pak ya kan. Anak kecil sering makin aktif dia makin deg-degan biasanya orang tuanya. Betul. Apalagi gitu. Orang tua juga bisa luka juga. Benar. Ya kan? Kadang-kadang kita naik motor, ya kan luka-luka kecil sering terjadi tuh. Makanya kita tuh biasanya sering bilang kalau luka itu tuh emang nggak mengenal waktu, nggak mengenal orang, nggak mengenal situasi gitu ya. Kapanpun bisa terjadi. Jadi makanya itu penting gitu ya Pak, untuk kita nanti ada stok ataupun selalu membawa perlengkapan. Kalau misalnya takut-takut amit-amit terjadi luka gitu. Luka, iya betul sekali. Nah gini, Pak saya panggilnya Mbak Rika. Boleh? Iya Mbak Rika. Jadi ini mungkin kita ingin supaya swipers punya pemahaman yang baik, itu kita menjelaskan secara singkat tentang anatomi kulit dan bagaimana luka itu mempengaruhi proses regenerasi kulit. Siap. Jadi kalau luka udah pasti di kulit gitu kan ya, kita semua tahu. Dan mungkin untuk rekan-rekan semua juga pasti tahu kalau misalnya kulit itu biasa merupakan organ terbesar gitu ya di tubuh. Jadi sebenarnya secara mudah juga kita tahu bahwa luka itu tuh luka kulit gitu ya. Kulit itu tuh di manusia secara singkat gitu ya ada 2 part gitu ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya kita meraba-raba tangan, Pak Oscar lagi megang-megang itu bagian atasnya itu biasanya kita sebut kayak lapisan epidermis. Gitu. Bagian atas kulit yang fungsinya memang untuk melindungi tubuh gitu ya dari paparan matahari, paparan UV sebagai garda terdepan lah gitu untuk melindungi tubuh. Lalu di bawah epidermis itu ada bagian yang cukup tebal gitu ya Pak. Itu biasa kita sebut bagian dermis. Itu bagian kayak kelenjar, syaraf, semua itu ada di situ gitu. Oke, epidermis di luar, dermis yang tebal di dalamnya. Benar, ada di dalam. Jadi kalau misalnya luka, udah pasti kedua lapisan itu tuh yang paling kena duluan gitu kan. Yang terkoyak ya. Yang terkoyak benar. Ada mungkin beberapa jenis luka yang yang cuma di bagian atas gitu ya. Kayak misalnya luka lecet. Kalau misalnya Pak Oscar punya anak kayak terpeleset itu biasanya cuma di bagian atas doang, itu kayak luka lecet. Tapi juga untuk beberapa kasus kayak ibu-ibu gitu suka masak teriris, itu pasti sampai dalam banget gitu. Itu biasanya udah sampai bagian dermisnya gitu. Jadi secara singkat mungkin seperti itu. Untuk proses regenerasi kulitnya juga sebenarnya secara normal tubuh gitu ya Pak, kita emang udah bisa merawat ataupun menanggulangi luka dengan sendiri gitu ya. Kita kayak kulit itu emang udah ada patofisiologinya sendiri. Biasanya kita ada 4 tahapan gitu ya rekan-rekan sekalian juga. Mulai dari tadinya hemostasis. Jadi kalau misalnya seseorang terluka, itu pasti kita tuh harus tunggu dulu perdarahannya berhenti gitu kan. Ketika udah berhenti, darahnya udah membeku gitu ya ibaratnya, baru nanti kita kulit tersebut itu akan move ke fase selanjutnya atau inflamasi, itu peradangan ya. Ketika tubuh kita udah mulai yang mungkin membasmi gitu ya, adanya kuman, kotoran yang menempel, lalu kemudian nanti dia akan tutup lagi tuh. Kan tadinya kalau misalnya luka kan berarti kulit akan terbuka gitu ya. Nanti di fase ketiga dan keempat itu kita fase ke
remodeling dan juga proliferasi gitu ya, proliferasi dan remodeling itu nanti ketika luka tuh udah akan menutup kembali gitu. Ini sebenarnya lumayan ada journey-nya gitu ya, dari patofisiologi anatomi kulit, patofisiologi luka gitu ya, sampai akhirnya terjadi luka dan kemudian sembuh. Memang ada perjalanannya gitu. Ada perjalanannya ya. Ada journey-nya gitu. Ada journey-nya. Jadi kalau lukanya dari yang terbuka sampai tertutup itu ada journey-nya ya. Kalau itu luka di kulit, tapi yang penting luka di kulit, jangan luka di hati. Apalagi luka di kantong ya Pak. Luka di kantong bahaya. Itu. Baik, dari tadi udah dijelaskan tuh ya tentang bagaimana anatominya sampai kepada luka itu, dari terluka sampai sembuh ya. Lalu, nah ini kita kan tentunya kalau sesuatu nih kita terluka gitu ya, terus pasti kan ada resiko ya. Pasti, benar. Ini apa aja sih resiko yang terjadi jika luka itu nggak dirawat dengan baik? Resiko ketika luka itu tidak dirawat dengan baik gitu ya, mungkin saya bisa share ada 3 yang umum banget terjadi. Yang pertama itu pastinya adalah lukanya itu pastinya nggak sembuh. Betul. Ya kan, udah dia nggak sembuh. Yang kedua makin panjang, jadi semakin lama luka itu tuh terjadi ya, sebenarnya akan meningkatkan resikonya balik gitu ya. Karena kalau misalnya luka terpampang lingkungan luar, pasti ada risiko dia kepentok lagi. Tadinya lukanya cuman kecil gitu ya, malah kepentok lagi, malah makin besar gitu. melebar gitu. Dan yang terakhir pastinya salah satunya yang paling penting itu adalah infeksi. Jadi salah satu yang ingin kita jaga banget ketika seseorang terjadi luka itu pastinya gimana caranya biar nggak terjadi infeksi gitu. Artinya menghindarkan infeksi itu ya. Benar. Karena infeksi nanti bisa menjalar ke banyak hal gitu ya. Ke bagian-bagian yang lain gitu. Saya pernah mungkin kayak pribadi kalau misalnya luka sampai infeksi sampai demam. Bengkak gitu ya, sakit banget gitu. Jadi mungkin itu sih 3 hal yang bisa menjadi resiko yang paling sering terjadi dan juga pastinya nanti membuat keseharian kegiatan juga menjadi tidak nyaman gitu. Akan menghambat aktivitas juga ya. Benar. Nah ini mengapa langkah membersihkan luka ini menjadi tahap awal yang penting dalam perawatan luka? Dan ini kan produk dengan kandungan seperti apa sih yang bisa membantu proses tahap awal pembersihan luka itu sendiri? Ini tadi udah sempat di-share gitu ya, tahap pertama yang salah satu tahapan awal yang harus kita lakukan itu adalah membersihkan luka. Kenapa penting? Pastinya tadi untuk biar luka tuh nggak infeksi. Jadi kita tuh sebisa mungkin harus menyediakan produk-produk yang memang efektif untuk membunuh kuman. Jadi kayak cari produk-produk pembersihan luka yang memang mengandung antimikroba yang baik gitu ya. Antimikroba ya. Antimikroba itu penting banget, kayak memang harus bisa efektif untuk berbagai jenis strain bakteri. Gitu kan, karena kalau misalnya luka ya kan kita terjadi di luar gitu ya, banyak banget yang tidak kasat mata itu tuh yang malah sebenarnya berbahaya. Jadi itu yang penting, antimikrobanya. Kedua, kalau sebisa mungkin juga kita sediakan produk untuk merawat, mencuci luka itu tuh yang nggak membuat area kulit di sekitar luka itu tuh menjadi kering ya. Karena kalau misalnya kering itu lukanya jadi susah sembuh. Betul. Gitu. Dan yang terakhir pastinya sebenarnya lebih ke kenyamanan untuk pasien juga gitu ya. Kepada pasien kalau misalnya lagi luka itu kalau bisa cari juga produk yang nggak perih. Karena itu kalau misalnya kita menemukan mungkin produk yang nggak perih gitu ya, itu nantinya bisa meningkatkan kedisiplinan pasien juga gitu untuk membersihkan luka. Karena sudah takut duluan ya. Biasanya takut duluan gitu ya. Nanti saya pakai ini perih nih. Benar, biasanya kabur sampai dikejar. Padahal mau diobatin, dibersihkan lukanya karena ada stressingnya itu, perihnya itu. Benar. Gitu ya. Biasanya kata orang kayak lebih sakit pas dibersihkannya gitu ya, kayak nyawanya kecabut gitu ya kalau misalnya Gen Z gitu ya. Jadi ya menarik. Artinya kan harus memilih produk yang tepat ya sehingga bisa mengobati luka dari tahap awal begitu ya. Nah ini nih di depan kita itu sudah ada produknya Hansaplast. Ini produk yang sejak saya lahir udah ada ya kan, sampai hari ini ya kan. Artinya sudah berapa puluh tahun ya? Ya kan sudah di Indonesia ya. ya. Secara global udah 100 tahun lebih. Di Indonesia udah puluhan tahun lebih usianya lebih tua dari kita berdua gitu ya, pasti ya. Gitu. Jadi udah lama dan udah terpercaya juga gitu. Produk dengan jangka waktu di dunia sudah 100 tahun. Artinya Swipers tidak perlu ragu menyediakannya. Benar sekali. Ini
kita yang menarik di sini, kita ini ada pembersih lukanya ya, ada pembersih lukanya, ada 3 ya. Terus habis itu ada plesternya, ada lagi salepnya. Nah, ini bagaimana Hansaplast antiseptik dapat membersihkan luka itu katanya tanpa rasa perih. Iya benar. Nah, kita tuh punya klaim nggak pakai perih gitu, karena kalau luka udah pasti perih ya. Yang kata yang bilang luka nggak perih itu aneh gitu ya. Apalagi luka di dalam. Apalagi luka di dalam itu sembuhnya berbulan-bulan gitu. Nah, untuk produk Hansaplast antiseptik sendiri kita dari kandungannya gitu ya, Pak, yang mungkin bisa kita share karena itu salah satu yang mungkin terbagus gitu yang ada di market. Kita yang terbaik di market ya. Kita ada kandungan antimikrobanya sudah pasti gitu ya. Antimikroba yang kita pakai itu adalah polyhexamethylene biguanide atau disingkatnya polyhexamethylene biguanide. Singkatannya PHMB. PHMB benar. Okay. Nah, si PHMB ini kalau misalnya di dunia medical itu udah merupakan antimikroba yang cukup bagus gitu ya. Yang kuat ya. Kuat banget, bisa untuk berbagai strain bakteri, baik yang kayak strain bakteri gram positif, gram negatif gitu ya. Kalau misalnya lebih detailnya untuk beberapa bakteri yang udah resisten juga kan kalau misalnya beberapa komposisi lain mungkin udah nggak mempan, si PHMB ini masih bagus banget gitu untuk dipakai. Itu antimikrobanya. Terus kemudian salah satu kandungannya juga ada surfaktannya. Surfaktan. Jadi kalau misalnya antimikroba itu kan bisa untuk mikroba, tapi kalau misalnya surfaktannya itu untuk mengangkat debu, bakteri, debu, kotoran yang lumayan mungkin masih kasat mata gitu ya. Itu nanti bisa diikat oleh si surfaktan ini. Di nama kandungannya si surfaktannya adalah diacetyl glucoside tenside gitu. Jadi emang panjang-panjang gitu ya namanya. Panjang ya, tapi efektivitas. Tapi efektif gitu. Benar. Jadi cuma 2 bahan itu dan pembawanya adalah larutan ringer laktat. Gitu. Ring laktatnya. Benar. Jadi lumayan simpel sebenarnya, tapi secara studi yang sudah kita lakukan dan juga kalau misalnya rekan-rekan semua juga gitu ya cek di jurnal, ini merupakan 3 kombinasi komposisi yang paling bagus gitu ketika kita bandingkan dengan beberapa komposisi lainnya. Jadi bisa dibilang dari segi komposisi bagus, lalu kemudian tadi ketika disemprotin juga nggak perih dan formatnya juga semprot gitu ya, yang mana mungkin di market nggak terlalu banyak gitu ya antiseptik semprot. Itu kita menggunakan teknik irigasi mekanik gitu. Jadi kayak harapannya pembersihannya akan lebih baik lagi. Iya, dengan disemprot dia lebih cepat mengalir keluar ya. Apalagi tadi ada ada surfaktannya juga gitu. Debu, kotoran ya kan, kalau ada nempel tiba-tiba ada tanah atau apa yang pasti, itu akan lebih cepat terangkat ya. Benar gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi PHMB, surfaktan dan juga semprot gitu ya. Cairannya juga semprot ya. Ringer laktannya dengan semprot ya. Iya, benar. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, ini kalau kita sudah ngomong produknya, kita ini jenis luka apa aja yang ideal untuk menggunakan Hansaplast antiseptik? Ya kan? Nah, seperti luka akut, luka pasca operasi atau luka bakar, kan pasti kan penggunaannya ada beda nih. Ada yang semprot, ada yang salep. Kan ada plesternya ya. Gitu. Kalau untuk jenis luka apa itu sebenarnya bisa untuk semua jenis luka, kecuali yang tadi luka kantong, luka hati itu nggak bisa. Itu nggak bisa, betul. Tapi yang penting luka mengeluarkan darah itu bisa banget pakai Hansaplast antiseptik ini. Cara pakainya nanti mudah, tinggal disemprotkan kira-kira 10 cm dari area luka dan pastikan cairannya itu tuh menutupi semua area luka gitu. Area lukanya. Benar. Jadi nggak ada yang terlewat gitu. Jadi mudah dan bisa untuk semua jenis luka gitu ya. Yang penting selama dia mengeluarkan darah dan harus dibersihkan itu nanti bisa pakai. Bisa menggunakan antiseptik semprotnya dari Hansaplast ya. Nah, apa manfaat menggunakan plester? Nah, ini plester itu yang kalau kita bilang apa manfaat menggunakan plester di sini? Karena kan plester itu dulu nih yang saya lihat, kalau plester tuh Hansaplast coklat nih. Nah, kita sekarang ngeliatnya yang warna bening. Iya, benar. Nah, jadi kita pun udah mulai berinovasi gitu ya dari segi produk. Jadi kenapa kita harus pakai plester gitu ya, kan tadi langkah pertama udah dilakukan, yaitu udah kita bersihkan. Sebenarnya nanti kedua harus pakai salep dulu gitu ya. Salep dulu ya. Habis dibersihkan udah bersih, nanti kita tambahkan salep dulu oles tipis di area luka, baru nanti ditutup pakai plester. Fungsinya ya sebenarnya biar luka tersebut tuh nggak kena lagi mungkin ada
faktor eksternal gitu ya, nggak kepentok lagi, nggak kegores lagi, ada bantalan luka juga. Jadi kalau misalnya luka yang emang udah sakit itu jadinya nggak terlalu sakit gitu ya. Jadi sebenarnya secara garis besar fungsi plester seperti itu gitu. Jadi untuk menjaga nanti kelembaban dan juga untuk menjaga si lukanya itu sendiri. Iya, artinya proteksi terhadap lukanya. Benar. Supaya dia tidak terkontaminasi lagi dari luar. Pastinya. Ya kan? Pastinya nggak mau gitu nggak ya. Nggak mau lagi kan sampai melebar kan? Benar. Iya. Oke, luar biasa. Nah, ini kita juga lihat kan ini ada beberapa ukuran. Nah, ini bagaimana cara memilih jenis plester yang sesuai untuk kebutuhan kita sih sebenarnya? Iya benar. Nah mungkin yang rekan-rekan lihat cuma 4 gitu ya jenis plester. Tapi kalau Hansaplast itu kita sebenarnya punya banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke teman-teman swipers gitu ya ke minimarket, ke pasar, ada yang plester coklat dan lain-lain. Emang kita banyak banget. Kenapa banyak? Itu sebenarnya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasien gitu. Kita contohnya mungkin ada yang Aquaprotect gitu ya. Yang Aquaprotect ini fungsinya untuk luka-luka ataupun pasien yang memang banyak aktivitas dengan air. Jadi kalau misalnya untuk luka pasca operasi pasti tetap butuh mandi gitu kan. Betul. Nah nanti bisa pakai plester yang waterproof, baru nanti dibawa mandi itu aman. Air nggak akan masuk gitu. Oh begitu ya? Benar. Lalu kemudian ada contoh plester yang sensitif juga gitu ya. Misalnya itu untuk kebutuhan mungkin pasien yang punya kulit sensitif. Untuk pasien-pasien manula juga kan biasanya mungkin kulitnya udah agak rentan. Kelembabannya menurun. Benar, kelembabannya menurun. Jadi bisa pakai yang sensitif. Pakai yang sensitif. Benar. Jadi pada saat dilepaskan juga nggak sesakit itu. Iya. Gitu. Jadi di sini sudah ada beberapa varian dan beberapa ukuran ya. Iya, beberapa ukuran menyesuaikan ukuran lukanya. Jadi penting untuk tidak menambal luka juga gitu ya. Karena beberapa kali kita lihat luka tuh ditambal-tambal. Karena plesternya kecil gitu. Plesternya kekecilan. Benar. Iya. Jadi ditambalnya beberapa plester. Iya, pakai 3 gitu ya kereta api. Nah, kalau bisa udah langsung pakai yang besar gitu. Iya, berarti lebih baik mencari yang sesuai dengan ukurannya dan juga disesuaikan dengan ini ya sensitivitas kulit ya. Benar sekali. Oke. Nah, ini kapan waktu yang tepat untuk mengganti plester itu sendiri? Kita kan udah tempel nih. Iya, benar. Nah, itu berapa lama sekali sih harus kita ganti? Mungkin ada 2 poin gitu ya. Yang pertama pasti kita sesuai anjuran dokter. Karena biasanya untuk luka-luka yang besar itu biasa kita memang ada anjuran dokter ya. Kadang dokter mungkin juga kasih obat dan lain-lain. Tapi biasanya itu 3-5 hari penggantiannya. 3-5 hari. Benar, untuk khusus contoh-contoh kasus-kasus luka besar. Luka besar dan pasca operasi gitu. Tapi kalau misalnya luka-luka kecil gitu ya, kita cuma kebeset, terus kemudian ada luka lecet, luka kecil gitu ya, itu sehari sekali untuk penggantiannya. Apalagi mungkin untuk jenis-jenis plester Hansaplast yang tidak ada di layar gitu ya. Itu yang amplop itu biasa sehari sekali. Iya, karena itu hanya menutup luka ya. Menutup luka, takutnya kita beraktivitas kotor gitu ya. Kayak kita aja sehari mandi 2 kali gitu ya. Jadi itu juga harus ikutan diganti. Gitu, apalagi luka gitu. Betul. Wow. Jadi nah ini kan tadi kita sudah singgung tentang penyembuhan luka itu dalam kondisi yang lembab. Iya benar. Iya kan, dan lembab. Ada yang harus lembab. Nah, ini apa sih sebenarnya keunggulannya dengan penyembuhan luka dengan konsep lembab itu dibandingkan yang biasanya kan harus ini luka nggak boleh basah, nggak boleh kena air kan gitu. Iya benar sekali. Nah jadi memang kita lakukan studi juga sih Pak. Luka itu tuh memang harus lembab tapi dalam artian tidak basah. Jadi lembab gitu ya. Makanya nanti kita ada produk juga dari Hansaplast tetapi itu tidak basah. Iya gitu lembab gitu. Jadi produk-produk yang kalau misalnya bisa kita pakai emang kayak moisturizer. Gitu untuk melembabkan luka. Kenapa? Karena ini nanti balik lagi ke patofisiologi kulit gitu. Ketika luka itu mau menutup, ketika regenerasi sel itu sedang terjadi, itu akan sangat optimal dalam keadaan lembab, bukan kering. Gitu. Jadi untuk khususnya produk ini juga kita punya klaim menyembuhkan 2 kali lebih cepat. Itu karena itu. Jadi produk ketika digunakan maka regenerasi sel itu akan berlangsung lebih baik lagi. Jadi hasilnya akan lebih bagus gitu. Jadi untuk resiko-resiko bekas luka dan lain-lain itu juga bisa dihindari. Iya, karena di sini tadi selain daripada antiseptiknya ada salepnya itu juga ya. Ada salep juga. Salepnya itu juga ya. Itu juga karena penyembuhan secara lembab yaitu 2 kali lebih efektif ya. Iya, benar. Luar biasa. Nah, produk ini kita tanya nih tentang produk. Ini produk dengan kandungan seperti apa yang dapat membantu metodologi penyembuhan pada
luka di kulit itu yang lebih efektif dan cepat sih? Ya. Kalau misalnya untuk produk sendiri, sebisa mungkin kita cari produk dengan kandungan emollient yang tinggi. Kandungan emollient, moisture gitu ya. Jadi nanti dia bisa menjaga moisture dan juga mengikat kelembaban gitu ya. Mungkin untuk yang biasa suka beauty itu sangat paham gitu. Karena itu yang nanti kemudian akan membantu proses proliferasi dan juga remodeling di luka itu sendiri gitu. Jadi nyari memang produk yang benar-benar fungsinya tuh untuk melembabkan luka gitu, melembabkan kulit di area luka juga. Di area luka itu ya. Nah kita kan tadi udah singgung nih yang namanya si salep ini nih, Hansaplast salep. Nah ini bagaimana dia bisa mempercepat proses penyembuhan hingga 2 kali lebih cepat sih? Kan klaimnya seperti itu. Tapi kita kan sudah tahu nih produk ini di market sudah ada gitu ya. Iya benar sekali. Jadi untuk Hansaplast salep luka ini kandungannya sangat simple gitu ya. Kalau misalnya bisa dibilang cuman ada petroleum jelly dan juga panthenol. Petroleum jelly, panthenol dan ada banyak lagi sebenarnya eksipien lain yang sebagai eksipien gitu ya. Majoritinya ini ya. Iya benar. Si panthenol ini merupakan provitamin B5. Provitamin B5. Ini sering banget ada di skincare gitu ya. Untuk rekan-rekan sekalian kan sering ada di skincare. Tapi itu kita formulasikan untuk perawatan di luka gitu. Jadi bentuknya ointment, sediaannya ointment, salep, dan ada petroleum jelly-nya. Jadi tadi petroleum jelly sebagai emollient utamanya, ditambah ada hero ingredient-nya yaitu panthenol ataupun provitamin B5. Gitu. Jadi kombinasi dari kelembaban dan juga peran panthenol juga untuk membantu regenerasi kulit itu baik banget. Kalau misalnya di skincare kulit yang sehat aja bagus gitu ya, apalagi untuk kulit yang sedang terluka gitu. Jadi memang itu yang kita bawa gitu ya, sampai akhirnya ini nanti bisa menyembuhkan luka 2 kali lebih cepat. Wow, luar biasa. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk Hansaplast yang tersedia di Swipe RX Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swipe RX Belanja. Oke, Apoteker Rika Willy S.Fam, ini terima kasih. Kita ngobrol-ngobrolnya sudah sangat-sangat mendetail dengan bagaimana perawatan luka kulit ya, bukan luka hati atau luka kantong yang pasti jangan gitu ya. Tapi yang pasti adalah luka di kulit harus dirawat dengan baik. Dan Hansaplast sudah memiliki seriesnya di sini ya. Jadi swipers tinggal pilih kebutuhannya dan disediakan dari antiseptiknya, salepnya sampai kepada plasternya. Ada yang waterproof ya. Ada yang waterproof. Ini waterproof, tahan air dan bisa digunakan juga. Ada yang kulit sensitif ya. Jadi silahkan disediakan ya. Dan yang tentunya kita di sini hari ini berterima kasih Erika sudah hadir. Sama-sama, terima kasih juga. Atas penjelasannya bisa menambah wawasan bagi swipers dan bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami. Serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.